warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelum membuat tabel, di sini ada beberapa datum, yaitu 68 ini merupakan datum, 82 itu datum, 93 itu juga datum. Jadi sekumpulan datum itu dinamakan dengan data. Nah, sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, langkah pertama yaitu kita tentukan jangkauannya dulu. Rumus jangkauan yaitu nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Nah, dari sini nilai tertinggi yaitu 93. Nilai tertinggi 93 dikurangi dengan nilai terendah. Nah, kita cari nilai terendah yaitu 35. Jadi jangkauannya yaitu 93 dikurangi 35 sama dengan 58. Kalau sudah, sekarang kita tentukan banyaknya kelas, yaitu kita gunakan dengan aturan Sturges. K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N, di mana N itu adalah banyaknya data. Nah, di sini ada 40 nilai matematika, maka di sini N-nya 40. Jadi 1 ditambah 3,3 dikalikan log 40. Nah, di sini log 40 itu bisa dicari menggunakan tabel logaritma atau menggunakan kalkulator, yaitu 1,60. 1 ditambah 5,28. 6,28. Kita di sini membuat pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas sini ya. Jadi 6,28 kalau dibulatkan ke atas itu menjadi 7. Langkah selanjutnya kita menentukan panjang interval, yaitu rumusnya R per K. R tadi sudah dicari, yaitu 58 dibagi K, banyaknya kelas 7. Kemudian 58 dibagi 7 itu sama dengan 8,28. Kita pakai pembulatan ke atas menjadi 9. Jadi pembulatan ke atas. Untuk langkah selanjutnya kita buat tabel distribusi frekuensi yang kita isi tentang nilai dulu. Nah, nilai kita ambil nilai paling terendah dulu, yaitu 35. Kemudian di sini ada panjang interval kelas. Tadi sudah dihitung ya, panjang interval kelas yaitu 9. Maka di sini 35 panjang intervalnya 9, jadi kita mulai dari 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Jadi di sini 43. Ini kelas yang pertama. Kemudian kelas yang kedua, yaitu 44 sampai dengan 52. Kemudian kelas yang ketiga 53 sampai dengan 61. Selanjutnya 62 sampai dengan 70, 71 sampai dengan 79, kemudian 80 sampai dengan 88, 89 sampai 97. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi karena tadi ada banyak kelasnya itu ada 7, maka di sini banyaknya kelas juga ada 7. Kalau sudah selesai membuat kelas, kita tentukan turus.
Nah, di sini kita ambil dari data pertama 68 masuk di kelas ini ya, 1. Kemudian 82, 93, 38, 68, 56, 75, 68, 74, 53, 72, 75, 48, 63, 72, 80, 40, 58, sini 65, 40, 41, 67, 65, 63, 45, 60, 70, 70, 78, 80, 53, 62, 70, 65, 65, 50, 45, 55, 83, 35. Kalau sudah kita jumlahkan frekuensinya ini 5, 4, 6, 14, 6, ini 4, 1. Kita jumlahkan ini ya, 40. Nah, ini yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat histogram dan poligon frekuensi. Sebelumnya kita harus bisa membaca tabelnya dulu. Nah, di sini 53, 62 dan seterusnya ini yang dinamakan dengan batas bawah. Kemudian 43, 52, 61 ini yang dinamakan dengan batas atas. Untuk mencari tepi bawah itu rumusnya adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Nah, kelas yang pertama batas bawahnya 35. Maka tepi bawahnya yaitu 35 dikurangi 0,5, yaitu 35 dikurangi 0,5, yaitu 34,5. Kelas yang kedua 44 dikurangi 0,5 yaitu 43,5. Kelas yang kedua 52 dikurangi 0,5, 53 dikurangi 0,5 yaitu 52,5. Kemudian 61,5, 70,5, 79,5, 88,5. Nah, sedangkan tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Batas atas kelas yang pertama 43, maka ditambah 0,5 yaitu 43,5. Kelas yang kedua 52,5, 61,5, 70,5, 79,5, 88,5, 97,5. Kemudian mencari titik tengah yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, yakni 35 ditambah 43 dibagi 2, yaitu dijumlahkan 35 ditambah 43 yaitu 78 dibagi 2, yaitu 39. Kemudian karena tadi panjang intervalnya itu 9 ini, maka ini ke bawah tinggal kita tambah 9 terus. 39 ditambah 9
48 ditambah 9, 57, kemudian ditambah 9, 66, ditambah 9, 75, ditambah 9, 84, ditambah 9, 93. Jadi ini tabelnya ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita masukkan ke histogramnya. Untuk yang horizontal ini kita akan pakai tepi bawah. Jadi yang kita pakai yang ini ya. 34,5. Kok 34 ya? 4. Kemudian yang sini 43,5, 52,5. Untuk langkah selanjutnya kita buat histogram. Untuk yang horizontal ini kita ambil dari tepi bawah, yaitu 34,5, 43,5, 52,5, 61,5, 70,5, 79,5, 88,5. Kemudian yang atas ini adalah frekuensi. Di sini frekuensinya adalah kelas pertama 5. Jadi ini saya ambil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Kelas yang pertama nilai 35 sampai 43, frekuensinya 5. Jadi kelas yang pertama sini ya. Nah, kelas yang pertama ini bisa kita baca, yaitu tepi bawahnya 34,5, tepi atasnya 43,5, frekuensinya 5. Kita teruskan untuk kelas yang kedua, frekuensinya 4. Jadi di sini 4. Kelas yang ketiga 6. Selanjutnya 14. Selanjutnya frekuensinya 6. Kelas selanjutnya frekuensinya 4. Nah, kelas yang terakhir frekuensinya 1. Nah, di sini histogram sudah selesai ya. Kemudian kalau mau dilanjutkan dengan poligon frekuensi, kita ambil dari titik tengah kelas. Untuk kelas pertama titik tengahnya 39. Jadi titik tengah kelasnya itu di sini. Kita ambil ini 39. Maka titik tengahnya di sini. Kelas yang kedua ini titik tengahnya di sini. Ini yang kelas kedua ini kelas 3. Kelas yang keempat 5, 6, 7. Kalau kita ambil titik yang di tengah sini ya, lurus. Nah, di sini lurusnya. Kemudian yang ini. Kelas selanjutnya. Kalau sudah selesai titik kelasnya semua, kita sambung titik-titiknya. Jadi ini
Nah, ini yang dinamakan dengan polygon frekuensi. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita sudah selesai untuk membuat tabel distribusi frekuensi dan membuat histogram dan polygon frekuensi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.